Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum. Masih dalam pembahasan adab-adab buang hajat. Di antara apa-apa yang diharamkan ketika buang hajat, yang kedua yaitu buang hajat di tengah jalan atau tempat berteduh atau di saluran-saluran atau sumber-sumber air. Ini sebagaimana hadis dari Muadz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul mala'ina ats-tsalatsah, al-baraza fil mawaridi wa qari'atit tariqi wadh-dhil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kalian terhadap 3 hal yang terlaknat: buang air besar di sumber air atau di saluran air, di tengah jalan, dan di tempat berteduh. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang ketiga yaitu buang hajat di tengah kuburan. Ini sebagaimana hadis dari Uqbah bin Amir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa ma ubali awastal qubur qadaitu hajati aw wastas suqi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak peduli apakah di tengah kuburan aku membuang hajat ataukah di tengah pasar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan seseorang yang buang hajat di tengah kuburan dengan seseorang buang hajat di tengah pasar. Dan kita ketahui bahwasanya menyikap aurat atau memperlihatkan aurat di depan manusia adalah sesuatu yang haram. Maka Nabi mengkiaskan atau menyamakan hukum seseorang yang kencing di tengah kuburan dengan seseorang yang kencing di tengah pasar, sama dalam dosa dan termasuk sesuatu yang haram. Kemudian yang keempat, di antara apa-apa yang diharamkan dalam buang hajat yaitu buang hajat pada air yang tergenang, yang tidak mengalir. Ini sebagaimana hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, kata beliau, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil ma'ir rakidi. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang kencing di air yang tergenang. Dan juga hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi thumma yaghtasilu minhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang menggenang, kemudian dia mandi darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kelima yaitu buang hajat di masjid. Ini sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Ja'a A'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjidi fazajarahu an-nasu fanahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma qada bawlahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi dhanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang Arab Badui datang lalu kencing di sudut masjid. Maka orang-orang pun ingin mengusirnya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka. Setelah orang itu selesai dari kencingnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta setimba air lalu menyiram pada bekasnya. Hadis riwayat Bukhari. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dan berkata kepada si Badui, inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadzal baul walal qadari, innama hiya li dzikrillahi azza wa jal wassalati wa qiraatil Qur'an. Sesungguhnya masjid ini tidak layak dikotori dengan air kencing atau kotoran lainnya. Ia hanya untuk berzikir kepada Allah, salat dan membaca Al-Qur'an. Hadis riwayat Muslim. Tentu di sini buang hajat di masjid jelas-jelas sesuatu yang diharamkan, karena masjid adalah tempat untuk ibadah, tempat untuk sesuatu yang suci, dan tidak layak dan tidak pantas untuk dikotori dengan sesuatu yang najis. Kemudian yang keenam, beristinja dengan kotoran, tulang, ataupun makanan. Sebagaimana hadis Salman Al-Farisi, beliau berkata, nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bi raji'in aw 'azmin. Kata Salman Al-Farisi,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk beristinja atau bersuci dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lakum kullu 'azmin dzukira smullahi 'alaihi yaqa'u fi aydikum aw farama yakunu lahman wa kullu ba'ratin 'alafun lidawabikum." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu mendapatkan setiap tulang yang disebutkan nama Allah atasnya ketika disembelih, yang mana di tangan kalian lebih banyak menjadi daging, dan setiap kotoran hewan adalah makanan untuk hewan tunggangan kalian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala tastanju bihima, fa innahuma ta'amu ikhwanikum." Maka janganlah kalian beristinja dengan keduanya, maksudnya dengan kotoran hewan dan tulang, karena keduanya adalah makanan saudara kalian. Hadis riwayat Muslim. Para ulama menjelaskan bahwasanya jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk mengotori makanan saudara kita dari kalangan jin dan juga makanan hewan tunggangan mereka, maka makanan dari kalangan manusia, dari kalangan kita, tentu lebih aula, lebih utama larangan tersebut. Maka tidak boleh bagi seseorang beristinja, bersuci dengan makanan. Dan ini termasuk menghambur-hamburkan harta yang dilarang. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innallaha kariha lakum thalathan qila wa qala wa idha'atal mal wa kasratas su'al." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah membenci untuk kalian 3 hal. Orang yang menyampaikan setiap hal yang didengarnya, menyia-nyiakan harta atau menghambur-hamburkan harta, dan banyak bertanya. Hadis riwayat Bukhari. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.